Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi bersama gue JK. Seperti biasa, gue selalu setiap minggu ada review, ada preview, pokoknya ngomongin Juventus terus setiap minggu, nggak bosan-bosannya. Ya, gue selalu bersama para Juventini dari manapun dan siapapun selama mereka masih pengen ngomongin Juventus, pasti akan gue undang ke Suara Juventini. Nah, kali ini ada yang pakai topi, yang jersey biru, dan ada yang pakai kacamata. Kita kenalan dulu. Siapakah mereka? Ya, kita kenalan dulu dari yang pakai topi dulu deh. Yang baru pertama kali nih ngobrol di Suara Juventini. Siapa dia? Ya, halo, Juventini Indonesia, suara Juventini. Gua Nugi dari Juventini Balikpapan. Ya, Wih, sekarang lagi di Balikpapan. Jakarta nih. Wah, Oke, lumayan lah mantap. jauh lah. Yoi. Dari Kalimantan Yoi, ya. Oke, Kalimantan, yang pakai Kalimantan kacamata, Timur. yang selalu sering menemani Suara Juventini. Siapa kenalan lagi? Halo, assalamualaikum ya kan. Gue Suryo, biasa Juventini dari Depok. Oke, dari Depok. Oke, teman-teman Suara Juventini, mungkin ada yang baru pertama kali melihat channel ini. Channel ini adalah sebuah channel diskusi apapun tentang Juventus, tapi seringnya kita selalu tentang yang update-update. Ya, semoga teman-teman yang baru bergabung menyukai channel ini karena channel ini dibuat semata-mata untuk para Juventini lagi. Dan bagi yang masih terus tune in bersama Suara Juventini, terima kasih dan kita akan terus meningkatkan Suara Juventini ini selalu bisa ya mewarnai ya setiap minggunya informasi tentang Juventus. Oke, kita langsung aja ke materi. Ya, intinya tadi malam atau beberapa hari yang lalu kita menang melawan derby satu ibu kota yang sering disebut dengan Derby della Mole, ya kan, melawan Torino. Ya, selama ini memang selalu menang sih. nggak pernah nggak pernah kalah gimana-gimana. Cuman memang karena situasinya sekarang adalah situasi yang tidak seperti biasanya. Seperti biasanya di beberapa tahun yang lalu yaitu situasi yang Juventus identik dengan menang, 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 menang di Serie A. Tapi Juventus hari ini menang seri kalah, menang seri kalah. Jadi bukan yang biasa yang seperti Juventus lewati di musim-musim sebelumnya. Karena sehabis dua musim ini kalah, dua musim pertandingan sebelum melawan Torino ini kalah. Nah, bagaimana perasaan kalian melihat apa namanya pertandingan tadi malam kita menang 3 poin lagi. Gimana Sur? Oh, gue seneng banget ya kan. Di sini ada hasil dari Retiro yang positif ya, 0-1 dan itu golnya dari kesenangan kita semua, kesayangan kita semua, Dusan Vlahovic ya. Walaupun memang dari katakanlah dari corner ya, tapi kan corner sendiri itu pun hasil dari serangan yang bisa dibilang bertubi-tubi ke gawang Toro atau Torino ya. Di sini disebut Derby della Mole karena memang satu kota, permusuhan yang memang satu kota, rival abadi sih sebenarnya satu kota ini, Bro Jeki. Jadi gue seneng banget gitu. Kita walaupun menang 0-1 tapi ada hasil yang positif. Menang Tripunti gitu, Bro Oke, Jeki. artinya senang karena memang kita menang ya. Ya, prinsipnya memang semua Juventini pasti mengharapkan tim kesayangannya menang, khususnya Juventus. Gimana Gi? Nih kita habis di kalah lawan Milan 2-0, terus kalah melawan Maccabi Haifa 2-0, terus langsung Derby della Mole. Dan ini adalah perdana away kita menang. Waduh gila kayaknya tim ini capek banget kayak Juventus musim ini baru di Giornata 10 kita bisa menang di away. Gimana Gi? Ya, Perasaan lo tadi malam akhirnya kita menang away untuk pertama kalinya. menurut gua ada hasil yang positif sih buat gua untuk mungkin ada perbaikan dari si Mr. Allegri. Ada berapa dia mungkin kena review juga dari manajemen Hmm. untuk bisa meningkatkan perform lagi untuk yang lebih baik lagi karena di dua pertandingan sebelumnya benar-benar mengecewakan banget. Sebenarnya dari awal babak pertama itu kita juga udah ngelihat juga wah ini sama nih hasilnya nih kayaknya akan hal yang sama dengan dua pertandingan sebelumnya gitu kan. Tapi di babak kedua mulai intensitas penyerangan juga udah mulai lumayan dan Danilo juga berperan serta sangat penting banget ya sebagai asisnya untuk ke Vlahovic bisa menjebol gol itu setelah Bremer diganti, Bonucci backup
back-backnya juga udah lumayan sih settle gitu kan. Cuman kadang kita di sisi kanan kiri juga masih berkurang. Dia agak ya sama-sama kayak tadi kita bertanding itu kan. Oh, iya 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 iya. Tapi sih gue buat untuk kedepannya sih berharap juga akan lebih baik lagi, lebih lagi di apa ya, lebih baik di review dari segi apa ya, mentalitas kali ya. Karena kita udah ngelihat dari sebelumnya juga efeknya si Allegri ini, gua nggak tahu juga nih dia sistem itu make karena dia punya idealis tinggi kali ya untuk sebagai Max Allegri itu. Oke oke. Ya gue berharap Oke, thank you. buat gue. Langsung ke klasemen nih, Gi. Klasemennya agak-agak unik sampai Giornata 10. Uniknya apa? Peringkat 1 sampai peringkat 4 nggak ada yang seperti Milan atau Inter Merda atau ya mungkin Roma ya yang digadang-gadang di awal musim katanya lebih bisa mendominasi. Ternyata ya ada Atlanta, Lazio, Udinese dan Napoli tentunya. Nah, bagaimana lu melihatnya 7 peringkat di atas Juventus ini adalah justru kekuatannya nggak terfokus di Milan atau Inter aja yang sering sering menjadi pesaing Juventus. Justru sekarang kekuatan makin makin menyebar ya. Ada Napoli juga, ada Lazio juga. Bagaimana lu melihat situasi klasemen dengan situasi pesaing-pesaing yang ikut menyebar kekuatannya, nggak terpusat di hanya beberapa klub. Gimana Gi, melihatnya? Kalau menurut gue mungkin ada perbaikan bagus di Serie Italia. Kayak kita zamannya ngelihat di Liga Inggris lah, dari peringkat bawah dia bisa sampai ke atas, bahkan bisa sampai Scudetto gitu kan. Sama nih, ini kayaknya udah mulai apa bergerak dari tim-tim yang mungkin yang kurang-kurang high level sebelumnya gitu. Pelatihnya udah mulai aware kalau kayak Milan, Inter Milan dan Juve ini kayaknya dia agak lemah karena banyak pemain bagus. Mungkin juga untuk taktiknya juga dari segi pelatih juga udah kebaca bawaan apa yang akan dia bawain, apa yang dia bakal turunin dari pemain-pemainnya. Jadi dia udah ngebaca dari situasi kondisi dan lebih juga underestimate mungkin ya, lebih meremehkan dari tim-tim yang kayak Atlanta, Napoli. Sebelum-sebelumnya kan mereka kan ya masih dibilang Nggak terhitung lah, nggak dihitung lah ya. terhitung lah ya. Tapi bangkit. Gue sih ngelihat kayaknya Napoli juga mulai mepet-mepet ya, tarik ulur juga sebagai apa ya, sebagai barrier buat ke tim-tim yang bagus-bagus yang di sebelumnya itu, Oh gitu. yang di bawahnya itu. Oh Iya. gitu ya. Oke, berarti yang Ya, lo lihat di sini adalah Napoli bisa jadi ancaman langsung ya. bisa ancaman langsung buat tim-tim besar. Oke, klasemen gimana nih Sur? Kalau misalkan yang di atasnya ini tidak terpusat di Milan, di Inter, apakah ini menjadi kesulitan Juve ketika ketemu selain Milan dan Inter? Ya Roma memang sudah, tapi 4 tim ini kita belum ketemu nih. Atlanta, Napoli, Lazio, Udinese yang jelas-jelas ada di atasnya Juventus. Bagaimana, Suryo? Bro Jeki, kita melihat ini kan suatu hasil yang positif lah ya dari Juve setelah menang dari Torino. Kemudian tadi Bro Nugi bilang apa, tim-tim yang sebelumnya memang nggak diperhitungkan dalam tanda kutip ya, karena mereka khususnya di Napoli ini kan melakukan transfer yang cukup bagus ya. Di sini ada Raspadori, kemudian ada kita bisa lihat atau kita tahu ada namanya Kvarat yang memang benar-benar menjadikan Keparat. Napoli itu suatu tim yang keparat dalam tanda kutip gitu kan, terutama untuk Para Juve main sendiri ya. gitu kan. Nah, bisa ketahuan ketika nanti kita head to head atau bertemu dengan Lazio atau Napoli atau katakanlah Udinese dan Atalanta bahkan. Di situ rotasi berbicara, kedalaman squad berbicara gitu. Di sini Juve sendiri kan malah kesempatannya bagus gitu. Kita punya Fagioli, kita punya Miretti, kita punya Gatti. Dan mereka ini kan memang tidak bertanding dalam tanda kutip ya, kecuali Napoli yang memang hasilnya positif di Liga Champions ya. Nah, ini kan kelihatan nanti stamina-nya, habis itu daya tahannya, karena kita tahu di Serie A sendiri kan sistemnya tidak seperti UCL yang memanfaatkan momentum. Serie A sendiri kan itu dalam tanda kutip menghasilkan stamina yang cukup untuk giornata yang panjang. Nah, bisa nggak Napoli ini meratakan
kekuatannya di seluruh aspek squadnya gitu, karena mereka kan juga tanding di Champions ya. Kalau Juve sih gue yakin dan percaya bisa, karena sudah beberapa kali memang Fagioli, Miretti dan Gatti. Kemarin kita lihat Gatti oke banget untuk mengawal lini pertahanan Juve. Fagioli juga oke, Miretti juga oke gitu Bro Jeki. Kita lihat nanti pas kita ketemu mereka ketahuan kedalaman skuadnya seperti apa Bro Jeki. Jadi yang lo fokusin adalah rotasi itu ya. Ya, iya benar Bro Jeki. Ya, Terutama untuk Napoli ya, karena mereka telah terbukti di Champions ya. Mereka sampai dengan saat ini sementara ini lebih bagus daripada Juve untuk posisi klasemen di Champions-nya. Kalau kita ngomong Atalanta atau katakanlah Lazio dan Udinese ya, karena mereka tidak bertanding di Champions, mereka bisa membagi stamina pemainnya dengan lebih baik dan dalam tanda kutip kekurasnya juga nggak terlalu banyak gitu Bro Jeki. oke. Jadi ada faktor bahwa jadwalnya selain dari yang bermain di UCL atau bermain di Liga Eropa itu juga ikut menentukan ya. Oh jelas Bro Jeki kalau menurut saya. Oke, kita sudahi tentang klasemen. Ya, klasemennya masih sangat ini banget ya, masih sangat prematur ya. Pasti akan berubah-berubah terus, belum menjadi permanen. Biasanya udah Giornata 20 ke atas sudah mulai kelihatan siapa yang mau trek juara. Ini memang masih sangat prematur. Belum ada yang bisa memastikan siapa yang akan bisa ada trek juara. Even Napoli sekalipun yang sampai hari ini masih menang terus. Oke, kita ke rating, kita ke review, ke materi reviewnya adalah mengenai rating tadi malam melawan Torino nih, ya kan? Banteng lawan Zebra, Bantengnya kalah mulu. Padahal kalau secara fisik Banteng harusnya menang ya. Zebra. Oke, Allegri memainkan formasi 3-5-2 dari rating yang ada di sini adalah Vlahovic yang paling gacor atau penilaiannya paling bagus. Yang penilaiannya so-so aja ada di McKennie, ada di siapa lagi yang 6. Bremer karena sudah diganti. Ya McKennie yang paling tersorot. Kean sama Kean paling jelek. Kean dan McKennie yang paling tersorot sekali. Nah, bagaimana Nugi melihat rating, penilaian rating tadi malam? Adakah lu penilaian rating tersendiri dari pemain-pemain yang ada tadi malam bertanding? Siapakah yang menjadi sorotan lo dan siapakah yang mendapat kredit penilaian plus dari lo terhadap pemain-pemain Juventus yang bertanding tadi malam melawan Torino? Ya, iya Bro Jeki. Kalau untuk yang paling leak ya, kalau menurut gua dari beberapa pertandingan, gua ngelihat McKennie sama si Ken itu dia masih kayak labil, kayak masih bingung untuk uh, posisi penempatan dia harus kemana, dia harus bundling kemana untuk tim-timnya, teman-teman timnya itu. Jadi mungkin dari speed, dari energi, wah oke lah, namanya Black Panther gitu kan. Iya, iya, iya. Maksudnya oke lah, kuat Posturnya kayak, strong tapi ya gitu maksudnya ya. posternya strong. Cuman kalau untuk taktik untuk setimnya itu dia masih bingung untuk cari penempatannya seperti apa, dia mau kemana. Kalau menurut aku tuh yang paling berperan serta itu yang semalam yang gue lihat bagus itu ya si Danilo itu. Danilo itu masih punya peran serta penting. Maksudnya dia masih bisa naik turun naik turun naik turun, terus bisa assist juga ke si Vlahovic juga. Nah Vlahovic juga kayaknya rate yang paling tinggi dia, karena dia itu Golin. sebenarnya pengen banget dia ngegolin itu. Udah ambisinya udah dari kemarin pas kita lawan yang kalah gitu sebelumnya champion. Wah, dia itu udah sebenarnya udah greget banget tuh pengen golin, ngeliat timnya juga dia mungkin supportnya juga berkurang gitu, karena dia kan bola lepas terus kan yang dia bisa dapetin gitu. Kalau untuk bola-bola kayak one to kayaknya dia agak kurang gitu. Untuk itu menurut gue sih Vlahovic dan Danilo yang nilai plus buat gue untuk pertandingan yang semalam ya. Kalau di league-nya ya gue udah bilang Kin sama si Mekani, karena ngelihat dari dia bermain itu masih bingung-bingung. Bukan bingung yang dalam hal apa ya, dia profesional gitu ya. Cuman dia untuk satu timnya itu sebenarnya untuk energi dia kuat banget gitu. Cuman dia untuk taktik kayaknya dia belum bisa untuk sinkron terlalu cepat. Nah, Kirn itu sebenarnya udah cukup lama, harusnya dia udah hafal, udah sempet dilun ke tim lain gitu kan.
harusnya dia bisa mengembangkan apa ya untuk kerja sama timnya sih kalau menurut gua. Karena dia dipasang sama Allegri, gue tahu banget dia buat pasang buat sebagai tim ngorak-ngarik kalau gue bilang. Ya, Karena dia nggak bisa dibuat target kalau gue bilang. Kalau Vlahovic ya mungkin target man gitu kan. Menurut gue seperti itu sih Bro Jack. Oke, ya hampir sama seperti apa yang di ratingkan oleh WhoScore. Ada Kean, ada McKennie yang menjadi sorotan, dan ada Vlahovic dan Danilo yang punya kredit plus untuk lebih bagus ya. Oke, Sur, gimana tadi malam? Siapa yang menjadi sorotan lo dan siapa yang jadi bintang di pertandingan tadi malam, Sur? Oke, kita ngomong ini ya, based on historinya aja gitu. Di sini tuh yang menjadi sorotan tuh kurangnya McKennie gitu. McKennie itu difungsikan sebagai penyeimbang atau dalam tanda kutip perusak gitu. Karena kalau yang kita lihat di babak pertama itu, dia tuh nggak ngapa-ngapain kecuali jogging-jogging santai ya kan. Dan nggak ngerti visinya dia kemana. Kita lihat aja di babak pertama. Vlahovic melakukan percobaan pertama kali tendangan, kemudian Locatelli, terus yang ketiga Rabiot, itu memang ketepis semua sama kiper. Cuma setidaknya di situ menunjukkan bahwa mereka based on postnya mereka gitu. Nah sendiri McKennie ini nih di mana gitu dan itu yang jadi pertanyaan. McKennie, ayolah ya kan, lu belum nunjukin kemampuan lu yang sebenarnya gitu. Lu berasal dari Liga Jerman yang sebenarnya mengandalkan fisik dan seharusnya permainannya tuh hampir serupa sama Italia sebenarnya. Ada taktiknya gitu. Nah di McKennie ini kenapa sih? Gue sendiri juga agak-agak gemes gitu. McKennie, ayolah ya kan. Kapan lu jadi super powernya McKennie gitu? Texas boy gitu. Texas boy Amerika. Amerika tidak terkenal dengan sepak bolanya. Kalau dia kemudian muncul dan sukses di Jerman, kemudian langsung ke Liga Italia, berarti kan sebenarnya dia punya potensi yang positif gitu. Dan semoga Allegri bisa semakin memperkuat ability-nya dia lagi, menemukan ability yang sesungguhnya. Kalau kita lihat Vlahovic, Danilo memang cepat ya, adaptif ya. Maksudnya di posisi kiri pun sebenarnya kirinya agak luar ya karena dia central back kan untuk 3-5-2. Kita tahu di City juga dia right back, kemudian di Real Madrid gitu dia right back juga. Bukan posisinya dia tapi dia tipe yang fast learner, artinya dia mampu memperkecil kelemahannya dia dan memperbesar keunggulannya dia. Dia mau maju, naik turun. Etos kerjanya oke gitu, stamina-nya juga oke dan kita lihat memang assist dari Danilo sendiri berbuah gol ke Vlahovic. Kalau Vlahovic kita tahu lah dia sangat-sangat ya jiwa anak muda gitu pengen ngegolin dan itu memang kejadian di gol yang semata wayang yang kita ya ini Bro Jeki. Jadi memang kurangnya itu di McKennie dan Kean ini punya potensi tapi coba kita lihat pada saat dia berhadapan dengan kiper malah sini ketepis, sorry to say ya kan. Kean itu perlu diperbaiki di situnya gitu, insting Yang dan dari Kostik itu bukannya nyamping ya? oh bukan, pertandingan sebelum Torino yang Oh, berhadapan one on one dengan kiper, gue nggak perlu sebutin timnya lah ya karena ini kan Kean sendiri pun sebenarnya punya potensi seperti Drogba di Chelsea sebenarnya kuat secara fisik, tendangan kenceng, hanya instingnya dan naluri membunuhnya itu yang perlu diasah lagi gitu. Kalau kita Vlahovic berhadapan dengan kiper, kemungkinan golnya itu bisa 60-70% atau katakanlah 80%. Sedangkan Kean itu kok jadi mengecil gitu. Ini yang jadi pertanyaan seperti itu Bro Jeki. ya Jadi yang ini yang yang kurang. yang momennya yang di passing Kostik tuh udah bagus banget ya. Ya, betul. Itu bisa juga gitu kan. Karena di Bersih sini dah. kalau Kostik sendiri kan ya kita tahu lah dia juga pejuang, nggak mungkin dia tidak menjadi best player di Europa League tanpa alasan seperti itu Bro Jeki. Iya, iya, iya. Ya, banyak memang yang menyuarakan Kean ini tadi malam mainnya sangat flop ya. Jadi, ya seperti salah satu momen itu kan, yang udah dipasing sama Kostik. Ya, untuk ukuran sudah bermain di Juve sih harusnya gol ya. Kecuali dia dia bermain, maksudnya gini, kalau tim ini bukan Juventus, katakanlah misalkan tim ini adalah Cremonese, dengan dikasih striker yang maksudnya dikasih passing Kostik yang enak kayak gitu nggak gol, orang masih bisa maklumin, benar nggak? Nah, Ya, benar. Cremonese di Ya, Juventus lu nggak bisa memaklumi, sulit iya. memaklumi pemain yang ada di Juventus dapat umpan mantang nggak gol.
Karena Sayang banget bermainnya gitu. karena bermainnya udah di Juventus, bener nggak? Iya, Gitu loh. iya. Kecuali lu ini timnya kelasnya Cremonese. Jadi gua rasa Kian ini eh, kalau memang ya ini yang bikin repot Kian ini kan harus dibeli sama Juventus. Gitu. Ini yang Ya, bikin repotnya Kian yes. itu gitu, harus dibeli baru bisa dijual. Nah, kalau mau dipakai juga kalau Kian-nya nggak berubah-berubah ya buat Juve juga nggak bagus juga kan gitu. Jadi ya emang ini Ya, satu PR yang harus dipecahkan oleh Allegri dan manajemen Juventus dan siapapun pelatih ke depannya bila tentang kasusnya terhadap Kiani ini sih harus segera menemukan ya. solusi sih gitu. Ya, dan satu lagi kayak kalau kita mau agak tengok sedikit gitu, untuk Balotelli kalau kita teman-teman bisa ingat gitu kan, di situ dia punya tendangan kencang, ability oke, tapi yang menghancurkan karir seseorang itu bisa dari faktor disiplinnya juga. Kalau Kean kemarin ada faktor indisiplinnya juga itu. Semoga itu nggak kejadian selanjutnya ya, karena itu agak sulit untuk berubahnya kalau faktor disiplin itu, Bro Jeki. Karena attitude kan, Ya, attitude-nya itu, Bro Jeki. attitude itu Oke, karena itu tadi ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Selanjutnya materinya lebih agak mengerucut mengenai statistik-statistik yang bisa kita bahas. Ada expected goal yang membahayakan sekali. Juventus sangat membahayakan banyak banget peluang-peluang shoot yang ada dalam kotak penalti. Apakah ini menjadi satu langkah bagus buat ke depan bahwa Juventus akan terus membahayakan tim lawan atau kebetulan Torino atau seperti apa Gi? Karena datanya mengatakan expected goalnya Juventus adalah 2,34. Itu artinya ada sekitar 3 shoot atau sampai 4 shoot yang bisa di dalam kotak penalti yang sangat membahayakan. Bagaimana bagaimana lu melihatnya Gi? kalau menurut gua Project eh, sebenarnya kita punya apa ya peluang yang banyak ya untuk kita mencetuskan sebuah gol gitu kan. Hanya ketenangan aja sih buat kita. Ada karena beberapa season Momen. sebelumnya, momen sebelumnya, aduh kita benar-benar kurang tenang banget. Ya ada Ada satu Vlahovic yang udah ada pada depan sama kiper tuh. Ingat nggak? udah ada pada nama kiper ya. Ya salah satunya itu juga. Harusnya kan dia bisa juga tenang apa nggak Ya. perlu langsung dia ini kan diambil keputusan seperti itu kan. Lihat dari sisi sebenarnya dia kan bisa apa ya? eh tapping dikit kali ya atau kayak modelnya kayak di bala gitu ya dia bikin Ya. gini terus penalti gitu kan. Cuman kalau dia nggak ada, kalau si Pelvik nggak ada tipe dia main Dia mau chop bolanya, cuman nggak ngangkat. nggak ngangkat, pas tangannya begini lagi, Iya, nggak udah ngangkat. nggak kena. Aduh, dramatik. Itu tuh banget banget gitu kan. Cuman itu aja kurang tenang aja mungkin ya, ketenangan dia mungkin dia akan berekspektasi untuk mencetakkan gol. Cuman ya keadaannya mungkin emang nggak beruntung kali ya. Dari segi keberuntungan juga nggak beruntung, emang Juve juga lagi ya benar-benar disorot seperti itu. Mungkin sebenarnya sih pemain itu banyak lebih ke under pressure kali ya. Mungkin dari sebelum-sebelumnya kurang memuaskan, under pressure. Dari pelatih juga mungkin dia akan menurunkan pressure itu tersebut gitu ke pemain-pemainnya. Sampai kadang pelatih itu juga bermain taktik juga sih, memberikan strategi juga sama seperti apa yang kita perkirakan. Mungkin bukan hanya seorang Juventini aja kali ya, seorang fans-fans lain juga ngelihatnya juga taktiknya ini sama nih seperti ini, antara parkir bus, menang satu, bertahan, udah Hmm. gitu kan. Nah itu yang banget kita sayangkan banget gitu, lain dari eranya Conte sebelumnya atau apa, itu nggak jadi hal yang benar-benar kita didn't like banget. Beda juga sama Allegri yang sebelumnya gitu, karena mungkin dia juga udah ngejajalin dari sebelumnya sama Juve gitu ya. Dia pikir halnya yang sama, padahal sepak bola modern ini benar-benar berkembang, ngedevelop terus seperti itu. Ternyata di Itali develop semua kebanyakan gitu Hmm. kan, dari Inter Milan, dari AC Milan gitu kan. Harusnya dia bisa belajar dari itu sih, dari beda permainan dari zaman-zaman dulu. Emang kita harus punya kultur gitu ya. Culture kita tuh harus kuat gitu kan sebagai sepak bola. Wah, Juventus ini begini sistem bermainnya gitu kan. Posisinya seperti ini Ada gitu kan. identitas maksudnya gitu ya. Ada identitas. Kita harus mempunyai identitas. Tapi di luar dari identitas itu kita juga punya develop. Nah, mungkin ngedevelopnya kan mungkin nggak hanya dari segi
kita parkir bus terus menang sekali kita bertahan akhirnya kejebolan ya udah pasrah rela kayaknya nggak banget gitu sebuah visi misinya Juventus ini atau Juventus itu nggak seperti itu gitu dari dulu gitu dari zamannya Del Piero juga gitu sih menurutku menurutku Oke, jadi intinya salah satunya adalah ketenangan ya. Ketenangan tenang jadi tenang kunci buat ke depan kalau memang kita mau dapetin hasil yang lebih baik ya. betul betul Oh, ya setuju sih karena kalau Vlahovic tadi malam tenang aja itu bisa gol sih sebenarnya. bisa aja. Sayang juga ya itu nggak tenang sih. Sur, gimana nih Sur? Kita lebih banyak diserang dari sayap kiri. Apakah sayap kiri kita ini atau dari area kiri kita ini? Sorry, kita diserang dari sayap kirinya si Torino. Berarti kita di posisi kanan ya. Kanan ya. Nah, posisi kanan kita, bek kanan atau sayap kanan ini tereksplor oleh Torino. Ya memang kemarin Torino nomor 19, nomor siapa ya memang di kiri terus sih dia. Nah, terus kalau serangan Juventus masih menitik beratkan melewat dari kiri nih, dari Kostic dan Rabiot biasanya dia duet ya. Bagaimana Sur? Apa area kanan kita udah lemah sehingga mungkin nanti Cuadrado dan Sandro udah harus. Oh gimana nih Sur? Terus sama Sudrijsen kita ya kebanyakan dari tengah. Tengah sih bagus ya karena memang peluangnya memang lebih besar untuk gol. Gimana Sur? Oke, yang perlu diperbaiki atau kita konsen lagi adalah Cuadrado. Di sini dengan keterbatasan Cuadrado dari segi usia dan kemudian semakin pemain itu bertambah usianya, yang nggak kita harapkan itu adalah dia bermain dengan pakemnya gitu dan lama-lama akan kebaca. Kalau Bruno Gi bilang tadi tim-tim lain mendevelop ya kan. Oke, let's say katakanlah Juve itu late development ya kan terlambat developnya. Tapi seenggak-enggaknya pelatihnya sendiri itu harus menyadarkan bahwa ayo loh, kalma, kalma, kalma. Allegri sendiri kan sering ngomong kayak gitu. Mungkin itu berlaku untuk tidak hanya di lini depannya, tapi di lini belakangnya gitu. Atau lini tengahnya, Cuadrado. Udah lama-lama udah kayak hafalan gitu dia bermain gitu. Bukan gue bilang Cuadrado tanpa tanpa andil ya, bukan, sama sekali bukan. Karena itu akan terekspos terus dengan tim-tim yang lain gitu. Kelemahan Juve di kanan Cuadrado ini ketika sudah menit ke 30 terakhir atau katakanlah awal-awal di mana tim itu baru mau mulai menemukan pola. Kelemahannya kan memang di 15 menit pertama dan 15 menit terakhir. Juve sendiri kan dapat golnya di 15 menit terakhir kan, menit 74 kemarin. Di situ Cuadrado sudah habis dan sudah saatnya untuk Juve itu mencari setidaknya replacement atau katakanlah yang sesuai untuk melapis Cuadrado karena ya bisa kita lihat faktor usia dan stamina itu sangat berpengaruh menjadi tereksploitasi terlalu berlebihan ketika Cuadrado itu ke belakang dan itu nggak optimal malah jadi di kanannya. Kalau kita ngomong Kostic dan Rabiot memang bagus untuk menyerangnya. Kemarin aja awal-awal kan memang Rabiot itu tendangannya luar biasa kencang sih sebenarnya walaupun akhirnya ketepak juga gitu. Gitu Bro Jeki. Memang udah waktunya direvitalisasi di sektornya Cuadrado Bro Jeki. Oke, ya kita lihat nanti apakah perkembangan memperbaiki dari sisi kanan ini seperti apa karena memang kenyataannya sering banget Juventus dieksplor dari sisi sayap kiri ya. Sorry, sisi sayap kanan. Berarti Kanan. dari sisi Torinonya sayap kiri menyerang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya mengakhiri jadwal Oktober. Kelihatannya Juventus diuntungkan nih melawan tim yang di atas kertas Empoli, Lecce, ya mudah ya di atas kertas. Terus melawan Benfica, wah ini satu partai yang tadinya sebelum kalau malam Maccabi Haifa kemarin istilahnya kalau sesuai dengan rencana kan harusnya menang ya. Ini malah kalah. Nah, harusnya melawan Benfica ini partai hidup mati, tapi ini malah malah melawan Benfica ini bukan partai hidup mati lagi nih, udah di atasnya kan. Jadi ini udah di atas partai hidup mati. Apa namanya kalau dia di atas partai hidup mati nih? Udah pertandingan sakral Pasrah. deh. Ya, jadi mengakhiri jadwal Oktober. Ada di Serie A jadwalnya sangat diuntungkan, tapi untuk UCL ini partai yang sangat-sangat bisa gue bilang paling beratnya nih ya melawan ini nih, melawan Benfica di away. Gimana Sur?
mengakhiri jadwal Oktober ini? Apakah tren ini masih akan berlanjut terus ataukah masih seperti kemarin-marin kalau udah menang 2 kali 3 kali ngerem, gas lagi, ngerem lagi, sering lagi, kalah lagi. Gimana? Apakah ini bisa tren terus menang apa gimana? Untuk tipikalnya Allegri, gua rasa itu akan dicoba lah untuk melawan Empoli bisa. Gue yakin Juve menang, tapi ya teman-teman ngarepin juga kita nggak bercanda lah untuk UCL ini gitu. Seenggak-enggaknya tim inti itu disimpan untuk UCL melawan Benfica ini. Kalau melawan Empoli, and then kemudian setelah lawan Benfica kita lawan Lecce, oke lah, nggak masalah sebenarnya pakai lapis kedua kita karena bagus juga gitu untuk mengembangkan yang Bro Nugi bilang, mendevelop pemain-pemain kita belum terlambat dan sama sekali bukan main ini pemain yang akan develop tuh punya skill, punya bakat, habis itu punya mental. Kita tahu sendiri Gatti berasal dari dalam tanda kutip buruh bangunan yang berjuang untuk seenggak-enggaknya sampai ke timnas atau tim inti Juve. Itu kan mentalnya sebenarnya sudah mulai bisa dibentuk seperti itu Bro Jeki. Jadi untuk lawan Empoli nggak apa-apa pakai lapis kedua ya kan, menang 1-0 is oke. Kita cukup realistis bahwa nggak perlu menang banyak-banyak karena nyawa kita ini ada di UCL, sangat tergantung di UCL. Enak memang harus memainkan tim inti dan full itu di UCL Bro Jeki, sangat rawan kita ini di UCL, harus menang Bro Jeki. Oke. Ya, jadi lu melihat bahwa jadwal ini bagaimana tentang rotasi lagi ya? Oh iya, tentu. Karena ini berkaitan dengan Giornata untuk Serie A dan momentum untuk UCL. Kita jangan sampai kelewatan momentum lagi gitu. Nggak mau kita sebenarnya di Liga Malam Jumat. Ngapain gitu sekelas Juventus? Kita sebagai seorang Juventini di Liga Malam Jumat. Waduh, mau main sama pocong? Ya, Enggak memang lah, ya kan? memang nggak ada yang mau. Cuman memang situasinya ke arah sana ini. Kalau kalau nggak ada salah satunya keberuntungan nih. Harus kan Maccabi Ya, Haifa harus menang lawan PSG atau bisa nahan imbang. Ini yang makanya itu dari sisi Juve-nya aja kita gas di lawan Benfica. Apapun yang terjadi, yang penting kita gas dulu, simpan dulu intinya di Benfica. Seperti itu, Bro Jiki. oke, kita lihat nanti. Mudah-mudahan memang semuanya ini bisa kita bungkus ya. Bungkus Amin. bungkus nah ini dong. Gi, gimana Gi? Bungkus nah ini. Akhir Oktober tinggal 3 match lagi. Gimana Gi trennya Gi? Apakah trennya masih sama nih kayak kemarin-kemarin nih? Udah 2 kali menang dikasih seneng, ngerem lagi. Atau lu Ya, ngelihatnya ada sesuatu yang berbeda sekarang? Ngegas terus. Apa gimana Gi? kalau menurut gua sih dari sebelumnya ya semalam ngeliat dari window dari kacamata gua yang semalam itu sebenarnya udah cukup lumayan ya kalau dia turunin di babak keduanya gitu ya dan seperti itu. Tapi kalau lawan Empoli sih kita optimis lah pasti menang gitu kan. Cuman gue pikir itu kan kita main di Itali dengan sekelas Torino gitu kan 1-0 gitu kan. Terus nanti dengan Benfica kemarin kita udah kalah. Gue sih berpikir gini, kalau selama Allegri masih nurunin si McKennie sama si Kin itu masih masih begitu-gitu aja. Ini 2 orang nih, maksudnya gue mikir gini, setim oke, tapi ada beberapa temennya yang kurang produktivitasnya juga kurang, bakal berantakin semuanya gitu. Kalau dia nggak rinci dan benar-benar nggak teliti, dia masukin pemain yang kira-kira cuma buat jadi penghambur di lapangan aja, ya gue rasa akan sama hasilnya gitu. Tapi kalau dia benar-benar dia udah review dari sebelumnya, terus kayak performan yang menurun si Kin sama si McKennie ini juga bisa di-review atau enggak dibikin berapa menit terakhir atau apa gitu. Gue rasa gue bukannya underestimate dia gitu, bukan. Tapi ngelihat dari sebelum-sebelumnya, gue bingung gitu kadang-kadang ini anak, ini orang ini mau main kemana gitu kan, dari putar kemana gitu. Jadi bener-bener nggak punya visi misi yang bener-bener real gitu kan, yang nggak kayak temen-temennya yang lain, kayak timnya. Jadi ya jadi berkurang, termasuk Sandro jadi ikut-ikutan juga kayak gitu. Nah, ya monoton gitu kan, yang harusnya dia juga oke gitu kan, jadi back malah sama halnya. Cuadrado udah kebaca, bener kata si temen kita tadi gitu kan. Kalau menurut gue Empoli optimis gue bisa ini. Tapi kalau dia masih pakai
yang semalam gitu. Benfica ya kita agak gariskan juga walaupun memang harus mati-matian gitu. Gua rasa sih Allegri harus review itu sih dari segi permainan, pemain yang kira-kira dia pikir itu cuman sebagai perusak dari teman-temannya ya, yang ada malah jadi semuanya jadi ikut-ikutan sih kalau menurut gua gitu. Kalau untuk Oke. Empoli ya gua optimis lah. Masalahnya kan masih ya tahu sendiri lah Empoli kan, kita bukannya underestimate ya, masih oke lah buat latihan. Kalau untuk tim kedua, untuk yang backupnya dari pemain inti, ada lah boleh lah sering di ini. Tapi kalau gue bilang justru ini di mana momennya kita tuh bisa latihan lagi gitu, maksudnya sparring lah, biar biar mental kita juga, keseriusan kita juga bagus gitu. Tapi ya itu di antara beberapa orang itu yang harus direview ulang gitu. Oke. Itu sih menurut gue. Jadi ini akan menjadi hasil yang bagus bila ada review terhadap pemain-pemain yang sering menjadi sorotan gitu ya. Betul, betul banget. Oke. Pengaruh besar Ya, soalnya. oke. Gue melihatnya pemain-pemain yang sorotan tadi, kalau McKennie ya, McKennie itu gue melihatnya adalah dia ini kayaknya nggak bisa main dalam pressure nih. Kan kayak Juve ini kan posisinya harus menang karena udah sering kalah. Dan ini kayaknya kalau di depan udah langsung ditagih harus menang, kayaknya McKennie ini sulit nih untuk. Nah, orang kan kalau udah masuk lapangan dalam bentuk pressure kan tergantung dia mental juara atau enggak. Dia mental petarung apa Betul. enggak. Kalau dia masuk udah deg-degan, duh menang nggak ya, menang nggak ya? Pasti Udah mainnya ngaco. pesimis. Iya benar. Karena kan ada yang memperbandingkan, kok dulu McKennie zamannya si Pirlo bagus mainnya gitu. Ya, bagus. Ya, Ya. karena memang zaman Pirlo dia pertama kali datang. Terus juga di era Pirlo juga masih banyak superstar, ada Cristiano Ronaldo, ada Chiellini masih ada Buffon juga masih ada ya kan. Jadi Ya, ada. jadi ya gua dia masih terbackup hal-hal mengenai tanggung jawab terhadap tim. Nah, ketika dia sekarang Betul. menjadi line up, tanggung jawab terhadap tim ini ya inilah masalahnya kalau pemain anak muda, dia punya nggak moral menghadapi tanggung jawab tim. Itu kan Kadang masalahnya. sulit. Orang Iya benar. senengnya kan kalau anak muda tuh skill, masa depannya panjang Ya, segala macam. Padahal sebenarnya ada hal yang sangat mempengaruhi banget yaitu moral dan tanggung jawab terhadap tim. Dia mau nggak pegang karena belum tentu kuat gitu loh. iya, Main dalam benar. pressure tuh belum tentu kuat gitu. Apalagi kan kalau kita sering main bola kalau dalam pressure kan, waduh, ini banget bingung jadinya gitu loh. Ya, nggak ada masalah. Berarti memang kalau yang tadi lo lihat Gi bahwa pemain-pemain yang sering sorotan ini kalau udah direview dengan bagus, kita bisa melewati jadwal Oktober ini dengan baik gitu ya. Betul, betul banget. Gua rasa sih bisa harusnya kalau Allegri dia benar-benar mau pertegas. Cuman ya itu benar juga. Kayak pemain muda ini dikasih pressure tinggi, yang ada yaitu semakin digenggam semakin dia berontak gitu kan, mungkin kan Mm-mm. mentalnya drop. Nah, karena dia taking responsibility-nya juga masih kurang gitu kan. Mungkin minim pengalaman bisa Ini juga gitu pengalaman jam kan. terbang, pastilah jam terbang. Dan terbang, gitu. Ya, Itu sih. dimanapun begitu biasanya. Iya, Kecuali ya emang yang benar-benar. star ya, emang yang superstar ya. Superstar sih ya emang Iya, memang petarung ya, memang calon menang bintang ya memang. gimana ya, dia nggak ada pressure, dia justru menikmati kan gitu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah di luar dari review, yaitu adalah isu cuci gudang nih. Waduh, cuci gudang, cuci stadion, cuci ruang ganti berarti istilahnya. Cuci ruang ganti yang bakal di sell gede-gedean, yaitu adalah Kayo George, Arthur, terus Kean, Fagioli, kemungkinan dijual, terus yang nggak diperpanjang ada McKennie, Paredes, Di Maria bahkan bisa juga, Alessandro, Cuadrado, Rabiot masih 50-50 posisinya. Nah, ini diambil dari segala sumber yang mengatakan isu-isu seperti ini. Masuk lagi isu terbaru hari ini adalah Bonucci yang kemungkinan juga masuk kemungkinan untuk bisa dijual juga. Jadi ini istilahnya udah kayak bedol desa ya. Jadi istilahnya udah cuci ruang ganti ya. Cuci ruang ganti nih. Ya, gimana Gi melihat isu eh wah banyak banget nih, udah hampir setengahnya dari tim utama yang makan keluar. Memang ini menjadi sebuah solusi ataukah ini emosi sesaat dari Juventus atau gimana nih? Kalau menurut gua sih pemain-pemain ini kan dari dulu juga udah ada ya, dari beberapa sekian besar gitu kan. Lihat dari karakteristik dari sebelumnya tim-tim lain. Gua nggak tahu apa Juventus ini apa Juventusnya dia yang
memanjakan pemain sampai performanya juga kayaknya slowly, atau dari pihak dari pelatihnya. Nah, kita bisa review dari pemain atau pelatih gitu ya. Kita bukannya nyalain seorang pelatih sih, dari ngelihat dari segi taktik aja, strategi kita kan udah jelas ya kalau si pemain ini sebenarnya mau improve besar. Cuman kadang support dari strategi dari si pelatih juga kan, kalau dia nggak support, dia berontak, salah juga. Yang ada Jadi disalahin ada dalam kayak hal itu. batasan gitu ya. Ada batasan apa yang dia pengen sesuatu hal yang dia inginkan tapi terbatas gitu. Ada beberapa karakter-karakter yang mungkin nggak klop sama si taktiknya si pelatih ini, strateginya pelatih ini, yang udah gue lihat dari sebagian besar lah gitu. Tapi kalau untuk ngelihat dari bursa transfer, emang ada beberapa pemain yang belum begitu cukup produktif lah. Ya mungkin dari cedera, terus dari performa dia sebelum-sebelumnya, atau dia nggak match dengan dengan setimnya sebelumnya gitu, sesudahnya gitu kan, setelah udah bergabung di Juventus gitu kan. Ada beberapa yang memang perlu direview, ada beberapa. Tapi kalau untuk gedol desa semua, wah, gue takut kalau Kayak sampai itu membangun dari benar-benar nol ya. terjadi. Bisa membangun dari nol itu bisa bagus gambling, bisa bagus, malah bisa kehilangan identitas. Kalau gue bilang. Oke. Karena pemain itu kadang-kadang nggak bentuk identitas. Ada beberapa pemain yang kita kayak lu ngelakuin suatu hal seorang senior, lu habisin semua ganti yang baru. Ya emang akan berubah gitu. Ya gue nggak tahu berubah itu bisa ke baik, bisa ke buruk. Tinggal itu aja kan gambling kan. Tapi idealis sama identitas kita itu bakal hilang, bakal sedikit-dikit gitu. Kalau beberapa pemain kuncian itu kena bedol desa juga kalau gue bilang. Tapi kalau ada beberapa yang kurang produktivitas, contoh gue Arthur gitu ya, ya Nggak itu sih masalah. mesti nggak masalah. Karena gue pikir ya sebagai bermain dia di sebelumnya selama ini juga so far gue kira dia ngikut di Juventus itu cuman 40% mungkin ya untuk dia bisa memberikan Kontribusinya. kontribusinya ke Juventus. Kalau gue lihat gitu kan dari gue lihat Pak Antar begini nih begini udah kebaca lah begitu kan. Nah, tapi ada beberapa pemain baru gue bilang itu perlu di challenge sih kalau untuk pelatih karena dia juga kan potensial dia kan sebenarnya sebelumnya udah bagus tuh kan. Nah, kita tinggal kulik aja gitu strategi seperti itu. Karena ketidakcocokan dalam sebuah strategi juga itu pengaruh. Pemain bintang kayak anggaplah CR7. Tahu sendiri gimana nggak bintangnya. Bilang ini agak tua gini. Enggak juga. Sebenarnya dia juga walaupun fisik gimana tapi dari taktik dari segi emang dia pengalaman juga udah bagus gitu kan. Cuman ya kita kadang-kadang strategi yang tepat untuk masuk ke dianya kan kadang ling-lingan ya. Enggak semua bisa gitu, semua pelatih gitu mungkin kan. Tapi ya lihat aja sendiri kalau dengan taktiknya yang monoton seperti itu ya yang ada amburadul semua. Gue bilang nggak nge-review dari segi transfer sih kalau gue bilang nggak 100% nggak 100% tuh harus kali ke transfer bursa transfer. Maksud gue nge-review juga lah dari si pelatihnya seperti apa. Masa semua strategi itu kan di tangan dia. Kalau yang baru-baru kayak Di Maria, gue bilang itu hilang Di Maria itu wah masuknya Di Maria itu bagus banget. Cuman gue nggak tahu kenapa dia bisa langsung sedikit ini nggak main absen antara dia cedera lah atau dia emosian Iya, atau apa on off ya. Main on off. Ya, sekali, gue rasa off-nya 3 kali. itu maksud gue itu tuh dia tuh ada sesuatu gitu di dalamnya antara dia nggak gimana sama strateginya atau sama timnya ada beberapa yang kurang gitu kan. Maksud gue kalau emang buktinya dia main sekali aja main beberapa kali maksudnya bisa kelihatan tuh wah main nih bagus nih begini maksudnya bener-bener kelihatan tuh enak gitu permainan gitu kan kayak Pogba aduh sebenarnya disayangkan banget ya gue nggak tahu lah dari manajemen gimana ininya ya selektivitasnya kan tapi kalau dia bener jalan gitu dan si Allegri bisa menentukan strateginya dia dengan baik itu pengaruh sih buat gue gitu jadi ada beberapa yang dia punya euforia sendiri buat untuk mengintensitasnya dia juga udah lebih bagus gitu di permainan walaupun nggak di Juventus gitu sebelumnya atau apa dia nggak bisa berkembang karena ada batasan tertentu dari si pelatih itu perlu direview juga sih dari segi pelatih nggak hanya di bursa transfer nah kalau mau emang transfer ya gue bilang milih-milih gila juga kalau berdua desa gue rasa identitas kita bakalan
lenyap sih kalau gue bilang. Karena ada beberapa pemain-pemain yang mestinya nggak perlu juga harus di ini, tapi harus direview maksud gue. Gitu sih menurut gue. Oke, gitu. Jadi nggak juga serta-merta harus semuanya juga gitu kan ya. Oke. Enggak. Oke, thank you Nugi. Tadi satu opininya, lo melihat bahwa ini perlu direview dan perlu juga direview dari sisi taktik dan Allegri juga. Oke, gue ke Suryo. Sur, ini kita mau cuci ruang ganti nih. Buset, cuci ruang ganti. Istilah apa ini? Oke, ini diambil dari seluruh berita-berita yang punya isu-isu tentang transfer bahwa hampir-hampir kalau dihitung aja nih udah satu tim lebih nih. Kemungkinan Ya, nggak perpanjang kontrak, kemudian dijual dan masih ada yang 50-50. Lu bagaimana melihat ini? Apakah ini sebuah solusi buat Juventus ataukah ini malah menjadi bumerang atau lu punya opini lain? oke Bro Jeki. Jadi gini, Allegri itu ya membutuhkan setidaknya dua dinamo di lini tengah ya. Di situ kalau kita lihat memang ya seperti Arthur Melo atau katakanlah Cuadrado yang dalam tanda kutip sudah menjadi deadwood atau sumber eksploitasi tim lawan, nggak ada salahnya untuk dilepas gitu. Sudah cukuplah jasanya dia untuk Juventus, Alexandro seperti itu. Dan kita masih bisa mengeluarkan posisi-posisi itu untuk pemain-pemain yang baru. Tapi untuk Bedol Desa sendiri jangan. Benar kata Bro Nugi. Identitas kita akan hilang. Di Maria, janganlah. Kalau bisa itu tetap dipertahankan. Yang perlu dikoreksi adalah tim fisiknya Juve dan tim medisnya Juve. Jadi bisa cepat merecover dan tidak menimbulkan cedera yang baru seperti itu untuk Di Maria. Karena dia memang sudah dalam tanda kutip memang ada umurnya seperti itu. Tapi kita lihat dengan Di Maria main sendiri kan langsung 3-0, kemudian skor-skornya yang terjadi itu dia itu mempunyai magic seperti itu ke apa dalam kakinya itu kayak ada magisnya gitu untuk Di Maria sendiri. Dan Paredes sendiri kan antara Paredes kemudian Locatelli itu dua dinamo yang sangat-sangat bagus. Fagioli kemudian Miretti, dua dinamo ini bisa Rabiot dan kemudian yang kita harapkan McKennie ya, walaupun memang McKennie sendiri Allegri belum bisa menemukan potensinya, atau katakanlah McKennie sendiri belum bisa keluar tadi seperti yang Bro Jeki bilang under pressure situation. Jadi dia harus bisa menghandle-nya dari seperti itu. Kalau dulu memang punya Buffon dan segala macam, dia bisa situasinya itu bisa terbawa dari sisi ke leadershipnya bintang-bintang itu sekarang sudah tidak ada, dan dia harus bisa keluar dari situ gitu. Karena di Allegri sendiri kan memang setidaknya butuh dua dinamo untuk menyeimbangkan timnya gitu. Dia harus mendapatkan sedikit jaminan di lini pertahanan. Kalau dia tidak mendapatkan itu, dia akan bermain low block terus seperti itu ya kan, untuk meredam dan kemudian main dari lini kiri, lini kanan ya. Kita ngelihatnya insya Allah ya kan, semoga umpannya kena sama Vlahovic gitu, katakanlah seperti itu untuk posisi Juve seperti ini gitu. Atau insya Allah semoga Milik punya inisiatif masuk dari tengah gitu seperti itu. Untuk pemain-pemain seperti Arthur Melo, kemudian Kayo George, jika memang ada tim yang menginginkan, it's okay dilepas. Atau bahkan yang kita lihat Zakaria memang pertama-tama di Chelsea dia menjelek-jelekan Juve. Ya sudahlah, kalau pemain seperti itu kita lepas saja. Memang jiwanya tidak untuk Juventus ternyata seperti itu, Bro Jack. Oke, ya jadi satu kesimpulan juga yang hampir sama dengan Nugi bahwa perlunya satu review tersendiri dan jangan kalau perlu jangan bedol desa lah ya, karena ini Ya, sangat membahayakan. Kalau gue sih betul. posisinya kenapa bisa ada isu seperti ini ya karena ada situasi seperti ini. Isu ini kan lahir dari situasi kan. Ya kan situasinya kan lagi sering kalah, lagi sering ya sering kalah emang, sering kalah, sering seri, jarang menang kan gitu. Ya ini kan bursa transfer juga belum dibuka. Ini hal yang wajar isu. Ini kan baru isu kan. Jadi gue ngeliatnya ini baru isu aja kan. Cuma nanti kita lihat lagi nanti di bulan Januari di pertengahan musim di titik apa nih Juventusnya gitu loh. Apakah memang masih sama situasinya kayak sekarang atau situasi yang sudah lebih baik kan gitu. Nah, kalau udah di situasi yang lebih baik, otomatis kan pemain-pemain ini juga juga menjadi bagian dari situasi yang sudah baik, benar nggak?
Tapi Iya, kalau benar. misalkan nanti di pertengahan musim situasinya sama kayak seperti ini ya, pemain-pemain ini adalah bagian juga dari situasi Iya. seperti Dari ini. situ itu Bahkan ya. juga Allegri bahkan aja bisa dipecat kalau bahkan kan isunya sebelum November kalau dia nggak bisa bungkus pertandingan sampai November bagus bahkan bisa dipecat. Jadi isu seperti ini yang wajar karena apa? Situasinya kayak gini. Jadi ada masalah sebab akibat gitu loh. Eh, isunya kan sampai katanya Paredes nggak nyaman, ya kan? Paredes nggak nyaman. Gue juga sebenarnya agak antitesis ya. Paredes di awal wawancara dia ingin banget pengen main Juventus. Di sini isunya malah dia nggak nyaman ada di Juventus. Bagaimana? Baru berapa bulan, ya kan? Jadi gue rasa ini adalah hal yang perlu dilihat lagi ketika mendekati bursa transfer. Isu seperti ini gue bilang wajar. Gue nggak menutup menutup bahwa ini harus dijual atau enggak, bahwa ini kan baru isu ke isu. Nanti kita lihat lagi, gue bilang di bulan Januari. Januari kalau nggak salah memang. Januari itu atau Februari. Kita lihat nih. Situasinya kayak mana di Juventus. Nggak bisa nebak. Hmm, Nggak bisa ada kepastian dong. Masa pasti hmm. jelek? Ya belum tentu. Atau pasti bagus ya Betul. juga belum tentu. Iya, betul, betul. Ya kan? Sepak bola itu selalu gue bilang nggak ada kepastian. Hanya ada kemungkinan. Kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Itu sih. Nah, Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Kayaknya materinya udah mau selesai nih. Ada lagi dari Nugi, Suryo, materi review-review yang sebelumnya atau tentang ya, ada? ya kalau misalnya Bro Jeki bilang tadi sebab akibat, berarti itu akan kembali ke head coach-nya lagi kan seperti itu. Bisa nggak ini Allegri menggantungkan nyawanya di Oktober ini seperti itu dalam tanda kutip gitu. Iya, Dan kita semua kan pengennya menang ya. Dan kalaupun memang proses ini harus kita lalui, semoga kemungkinannya itu kembali ke yang positif, Bro Jeki. iya, iya. Isu-isu ini kan adalah akibat aja. Ya nanti tinggal kita lihat situasinya seperti apa. Kalau situasinya udah lebih baik, gua rasa pemain-pemain ini bakal nggak semuanya juga keluar. Ya, Gitu. mungkin mungkin dari isu-isu ini yang karena sebab akibat ya, karena isu-isu ini melihat dari keadaan kita juga belum baik ya, mungkin ya dari hal seperti itu review dari segala macam itu kan, dari segala macam isu-isu yang ini wajar sih kalau menurut gua, kalau itu ada gitu menurut gua, karena di mana sih kita yang bakal cari kambing hitam yang bakal disalahin, pasti Hmm. kan lebih ke orang gitu kan, lebih ke mana, antara pemain atau pelatih, mungkin ke manajemen, ya kan, ya itu aja yang begini, antara pelatihnya diganti atau pemainnya diganti, pemain kan ke situ kan, Hmm. itu buat di isunya gitu kan, biar meredam dari segala ya mungkin pemegang saham dan lawan dan kawan-kawan gitu Ya kan. fans lah yang paling berisik lah. Apalagi? Betul, betul, fans lagi. Apalagi yang paling berisik? Ya fans lah. Gitu loh. Ya gua rasa adminnya Juventus mau yang di Itali, mau yang di Inggris, mau yang dimanapun tuh kalau baca-baca komennya nggak mau dibaca kali. Iya. Enakin semua tuh. Oke, oke, gitu aja kali ya. Berarti kita udah cukup reviewnya sama ada berita isu terbaru. Mudah-mudahan semua dari opini ini bisa mengarah ke hasil Juventus akan berubah. Dan kita lihat lagi, kita nanti ketemu lagi di melawan Empoli di tanggal 22. Ini lumayan nih, ada jeda waktu yang cukup panjang nih dari sekarang sampai seminggu. Jadi nggak ada pertandingan tengah minggu. Jadi bisa rileks mentalnya pemain karena habis menang. Nggak nggak merasa kayak lagi diuber-uber, nggak merasa kayak lagi dihantui. Pasti gue yakin pemain sebelum melawan Torino rasanya kayak dihantui. Iya, betul, betul. Dan Kayak ada dihantui. kabar baik juga nih, dengar-dengar Pogba udah mulai masuk ke Ah, sekian ya. iya bener. Jadi dalam seminggu ini bisa lebih rileks lah. Latihannya juga agak lebih rileks, nggak yang dalam posisi lu harus menang. Itu gua rasa nggak semua bisa melewati mental-mental kayak gitu. Bener. Under pressure ya. Iya, nggak semua bisa. Nggak semua bisa. Yuk, kayak kita kerja di kantor nggak semua bisa kan? Orang kerja dalam under pressure kan? Iya kan? Ada aja yang nggak bisa. Oke, Mental thank you. soalnya. Mm-mm. Oke, thank you Suryo ya, sama Nugi Oke, ya. oke, thank you Project. Ya, jangan lupa di-share juga nih
obrolan-obrolan kita ini, karena obrolan ini adalah dari fans semua. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like. Mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat, sering memberikan opini dari para Juventini dan bisa mewakili opini yang ada Juventini di luar sana. Oke, Amin. itu aja. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke, stop dulu.